Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV yang kembali menjumpai kami tentunya masih di obrolan kesehatan dan kembali bersama saya Adila Fidia. Sahabat TV di edisi ini tentunya kita masih bersama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya luar biasa, bertemu kembali, Dang John. Terima kasih Mbak Dila ya. Dang, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, dan masih berpuasa Sanak TV ya. Iya, alhamdulillah. Nah, hari ini tema kita nih Sanak TV ini untuk puasa dan juga kesehatan. Ya, betul. Mungkin dan ini sebelum kita lebih jauh untuk puasa dan juga kesehatan, korelasinya kan memang sangat banyak sekali, dan kalau misalnya kita sebut bahkan untuk pemeriksaan sendiri pun terkadang dianjurkan berpuasa dulu. Betul. Dan sekarang kita selama 30 hari ini berpuasa. Di bulan Ramadan. Untuk di bulan suci Ramadan ini berpuasa itu apa sih yang bisa kita rasakan manfaatnya untuk kesehatan tubuh? Ya, baik, terima kasih Mbak Dila ya, Sanak TV. Tapi sebelum saya menyampaikan materi, saya ucapin dulu selamat ulang tahun dulu ya buat BTV ya. Yang ke 10 ya. Iya. Jadi baik Mbak Dila, jadi terkait tadi dengan puasa. Jadi puasa itu kalau menurut agama ya istilahnya itu ada saum atau siam yang sering kita dengar. Sebenarnya bahasanya adalah menahan diri ya. Menahan diri. Nah, konteksnya berpuasa bagi kesehatan sudah banyak sebenarnya riset dan kajian oleh para ahli ya, yang mengatakan bahwa puasa ini sangat bermanfaat sekali, pertama untuk kesehatan. Apa kira-kira manfaatnya? Jadi dengan berpuasa, pertama bagi yang mungkin selama ini menderita penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes mellitus, yang intinya kadar glukosa atau kadar gulanya tinggi, itu bisa turun beberapa persen ya dengan berpuasa. Kedua juga ada beberapa penelitian terakhir itu mereka yang penyakit kanker, yang selama ini kemoterapi, dengan juga berpuasa itu justru lebih mempercepat proses penyembuhan juga pada mereka yang kanker. Kanker ya. Dan juga khususnya penyakit yang terkait dengan biasa dialami oleh Sanak TV kita semua ya, mah ya, atau penyakit mah, darah tinggi itu ya. Jadi memang dengan berpuasa ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan bagi kesehatan tubuh kita. Pertama, metabolisme tubuh kita itu akan lebih bagus proses pencernaannya. Karena selama 12 bulan, 1 bulan kita istirahatkan hanya untuk berpuasa ya. Artinya 11 bulan itu kita udah makannya mungkin banyak. Makan yang kadar gulanya tinggi, makan yang asam, yang pedas, yang banyak mengandung kolesterol. Nah, dengan berpuasa ini semuanya akan diturunkan, begitu. Dan juga aspek juga yang tentunya baik juga untuk kesehatan itu adalah jiwa. Jadi orang dengan berpuasa itu jiwanya lebih tenang, karena kita lebih tawaduk menundukkan diri kita ya kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara tidak langsung yang penyakit mah tadi itu akan berangsur proses sembuh. Dan ini sudah banyak riset dan kajian yang disampaikan oleh para ahli bahwa dengan puasa ini penyakit emahnya bisa juga sembuh. Padahal kalau emah itu ya, kan orang gara-gara telat makan. Makan tuh. Tetapi justru dengan berpuasa, nah tapi berpuasanya harus berpuasa dengan cara yang baik. Nah, jadi ada juga sih karena memang cara berpuasanya yang tidak baik, ya emahnya bisa jadi tambah kambuh. Begitu Mbak Dila. Nah, berpuasa dengan cara yang baik, itu sebenarnya seperti apa sih? Iya, baik. Sanak TV, puasa yang baik itu tentunya pertama dari mulai kita bersahur ya. Jadi kalau kita sahur di bulan suci Ramadan itu, pertama jangan terburu-buru. Kedua, jangan makan makanan yang banyak mengandung kadar gula atau juga garam ya, atau terlalu pedas. Nah, makanya berpuasa yang baik itu harus agak lebih mundur sedikit, jangan terlalu dekat dengan imsak. Kalau kita di Bengkulu ini kan imsaknya ini sekitar jam 4:50-an ya saat ini ya, sekitar itu. Nah, jadi kita makannya jangan makannya ya jam 5:30 buru-buru, mau sambil ngopi lagi nanti kan, atau sambil mengkonsumsi makanan-makanan. Pokoknya semuanya udah numpuk semua di atas meja. Jadi bagusnya santai dengan tetap memperhatikan, artinya bagaimana pola pencernaan yang ada di dalam kita. Syaratnya adalah banyak mengandung makanan yang berserat ya, rendah garam, juga rendah gula, diupayakan juga yang terlalu banyak yang asam dan pedas. Nah, goreng-gorengan ini yang paling banyak kita bulan puasa ya. Jadi makan makanan kalau bisa jangan terlalu banyak yang banyak mengandung goreng-gorengan. Bukan berarti tidak boleh ya di bulan puasa. Juga banyak mengkonsumsi air putih dan air hangat kuku. Nah, itu yang penting juga. Karena selama kita Ramadan kan membutuhkan banyak cairan energi. Kita sempat diistirahatkan, misalnya kita imsak jam 5 ya, berbuka setengah 7 kalau saya tidak salah, lebih kurang ya.
Berarti perut kita, tubuh kita diistirahatkan lebih kurang 12 jaman ya, lebih. Iya. Nah itu harus juga punya persiapan yang baik terkait juga dengan berpuasa. Nah yang kedua, berpuasa yang baik juga itu saat berbuka. Kalau saya lihat ya, di pinggir-pinggir jalan saat ini ramai sekali jualan-jualan makanan-makanan ya, menu-menu takjilnya yang banyak. Tetapi perlu diperhatikan juga satu tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jangan terlalu banyak mengandung kadar gula. Goreng-gorengan. Saya memang goreng-gorengan jadi lebih menarik ini ya kalau berbuka ya. Kadar gula jangan kita kali itu ya, ya, saat buka. Pertama kali ya gitu tahu goreng, pisang goreng, semua yang goreng-gorengan ada semua. Jadi kalau bisa itu dikurangi, ya dikurangi. Kalau perlu memang untuk beberapa penderita tentu itu dihindari. Kedua, minum yang dingin-dingin. Nah, ini yang kadang-kadang air es, buah gitu ya, yang dingin itu biasanya dihindari selama kita berbuka. Terus berbukalah dengan cara yang benar. Cara yang benar gimana? Sedikit dulu. Berikan porsi di tubuh kita ini, kalau itu 100% perut kita, isi dulu 30% lah. Iya. Jadi kalau kita tuh kan yang sering makan besar dulu, yang 70 dulu kita isi, baru 30-nya. Nah, kita isi 30 dulu. Minum air hangat kuku. Boleh mengandung misalnya gula, tapi jangan terlalu banyak. Yang kedua, juga mungkin makan makanan yang banyak mengandung serat. Di mana itu ada di buah-buahan. Pokoknya buah-buahan dibuat dengan modifikasi yang menarik. Juga kalau perlu juga minum susu ya, tambahan untuk energi. Berikut juga cukup mengandung nilai gizi yang baik. Nah, jadi diawali dengan berbuka itu sedikit saja, atau kurma. Kurma kan banyak sekali kandungan gizi dan karbohidratnya ya, vitaminnya, vitamin C. Nah, nanti setelah mungkin kita menunaikan sholat maghrib atau mungkin isya dan tarawih, baru mungkin posisinya itu bisa kita atur untuk makan makanan yang tambahannya tadi. Ya. Tapi mungkin kalau kita jedah waktu ini kan antara maghrib dan isya tuh nggak lama ya. Jadi mungkin makan besarnya ya menjelang isya. Takutnya nanti kalau habis tarawih itu waktu istirahat kita kan sudah terkuras juga ya. Jadi begitu Mbak Dila. Serumah nanti ya Pak ya. Serumah, ya. Ya betul. Nah tapi kalau misalnya kita lihat tadi memang artinya puasa ini menahan hawa nafsu, betul. Termasuk tadi pada saat kita mau berbuka pun betul. juga tetap harus ditahan menahan juga ya. Tetap ditahan, jangan menonton 12 jam sudah istirahat, langsung tuh semua diborong ya. Kaget lah dalam betul, tubuh betul. ini ya Bapak ya, karena dia sudah istirahat 12 jam tiba-tiba harus bekerja ekstra lagi. Gitu. Baik, Pak Jun, mungkin kita jeda terlebih dahulu, kita baik. masih masuk dalam pada berikut Sana BTV, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di obrolan sehat. Ya, Sana BTV Anda kembali bersama kami tentunya masih di obrolan kesehatan. Kita kembali ke Pak John. Iya. Ini mungkin kalau kita bahas tadi seputar dengan puasa. Sebenarnya kan untuk tubuh dalam tubuh ini kan metabolisme seperti beristirahat ya Pak ya. Dia yang selalu bekerja pada saat kita berpuasa dia beristirahat. Mungkin itu yang menyebabkan puasa ini banyak manfaat. Pak. Betul. Nah, kalau dari beberapa mungkin penyakit yang dilihat, apa aja sih Pak penyakit yang bisa diredakan tadi selain mungkin ada mah tadi ya, betul. Mungkin kolesterol, gula darah dan lain-lain. Apa aja Pak? Ya baik Mbak Dila, Sana BTV semua. Jadi sebenarnya riset dan kajian, jadi orang-orang barat itu jadi menarik ya. Kenapa sih orang-orang Islam khususnya ini banyak yang berpuasa, tetapi mereka tetap sehat? Iya. Nah itu yang mereka menarik. Jadi riset nggak makan, nggak minum seharian ya, 12 jam. Apa? Nah ini yang menjadi menarik. Jadi setelah dilakukan riset dan kajian oleh beberapa pakar, termasuk juga pakar medis ya, selain mah tadi yang biasa kita ketahui itu bisa disembuhkan dengan berpuasa, juga diabetes mellitus tadi ya, terkait dengan istilah kita itu penyakit gula ya, gula darah. Juga ada beberapa penyakit seperti kanker tadi yang saya sampaikan, kanker. Tapi dengan artinya puasa jenis, tapi bukan puasa Ramadan aja, puasa Daud. Itu yang dari hasil ya. Puasa Daud itu 1 hari berpuasa, 1 hari tidak, 1 hari berpuasa, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis dan para ahli kanker, bahwa antara kemoterapi yang mereka lakukan dengan berpuasa itu ada pengaruh yang positif terhadap pertama menekan supaya tidak berkembangnya lagi sel-sel kankernya. Jadi bisa menahan sel-sel kankernya. Dan juga begitu juga untuk penyakit hipertensi Sana BTV ya. Dengan berpuasa, kalau kita berpuasa yang baik seperti yang saya sampaikan tadi, kita kurangi konsumsi makanan yang rendah garam. Biasanya orang hipertensi itu kan penyebabnya stres. Iya. Stres sudah itu pola makan yang tidak teratur, banyak mengandung garam,
juga aktivitas fisik yang tidak dilakukan dengan baik. Nah, dengan berpuasa ini hal-hal demikian kan akan berkurang. Aktivitas fisik yang berat itu berkurang, juga pikiran yang tadi mungkin banyak dengan berpuasa ini mendengarkan ceramah dari para ustadz, juga baca Al-Quran, ada ketenangan jiwa, dan itu juga bisa berpengaruh betul buat mereka-mereka. Dan setelah diperiksa, rata-rata penurunan tekanan darah, biasanya kan tekanan darah itu ada satuannya 120 per mmHg per 80 mmHg, tekanan sistol dan diastolnya. Nah, penurunan pada mereka-mereka yang darah tinggi itu bisa turun sampai 10 sampai 20 tekanan sistolnya. Biasanya kan mereka yang darah tinggi yang masih tahap ringan itu misalnya pada usia remaja atau dewasa awal ya, itu sekitar 140 sampai 160. Mungkin masih dalam tahap hipertensi yang biasa. Tetapi mereka-mereka yang sudah 200 180 itu dengan berpuasa tuh sudah banyak sekali hasil yang didapatkan bahwa tekanan darah itu bisa turun 10 sampai 20. Itu dari hipertensi. Berikut juga mereka-mereka yang selama ini ada gangguan kecemasan dengan berpuasa. Jadi intinya sebenarnya penyakit itu banyak ada di jiwa. Ada di jiwa kita ya. Jadi jiwa itu memang kadang-kadang besar pengaruhnya. Karena kita kan kemarin di beberapa session sudah pernah saya jelaskan ya dengan Sana BTV, ada yang namanya ansitas, itu kecemasan, ada yang paranoid, mudah curiga, ketiga insomnia, susah tidur. Nah, biasanya di bulan puasa ini orang kan mudah tidur ya. Karena fisik tubuhnya itu diistirahatkan, jadi tidur itu akhirnya cukup. Kan tidur yang sehat itu sekitar 8 jaman plus minus ya untuk dewasa. Nah, kadang-kadang kalau bulan puasa itu ada yang sampai sudah menunaikan tidurnya yang lebih banyak daripada ibadahnya ya. Jadi memang tidur itu menjadi salah satu kunci juga. Berikut juga ya tadi kecurigaan, rasa cemas itu berkurang karena diri kita sudah kita tundukkan ya, kita seniorkan untuk berpuasa, baca Al-Quran, baca-baca hal-hal yang bermanfaat untuk agama. Nah, itu akan lebih banyak. Jadi sebenarnya psikis kita itu menjadi lebih baik. Fokusnya dengan mungkin lebih kepada tadi puasa ya, puasa Pak, ya, karena puasa. Dan itu kita rasakan diri kita sendiri ya. Kalau sudah berpuasa, pembicaraan kita tidak ngaur ngidul karena memang ya berpuasa jangan terlalu banyak ngomong yang tidak-tidak. Nah, terus marah juga kita akhirnya, oh saya puasa nih, nggak jadi marah kan. Oh saya pengen beli ini, oh ini puasa nih, harus berhemat, harus bisa berkontrol diri. Nah, itu menahan dirinya tadi juga lebih banyak, itu yang dampak positifnya Mbak Dila. Ya. Ini yang saya tangkap nih Pak, ini berpuasa bukan hanya menjaga pola makan ya Pak, ya, betul. Tapi juga menjaga mungkin kenyamanan ataupun ketenangan dari Pak dalam berpuasa gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan mungkin tubuh ini juga memberikan respon yang positif. Betul, gitu ya. Betul sekali Mbak Dila ya. Jadi efek dari puasa itu banyak memberikan positif bagi tubuh kita. Pertama dari sisi metabolisme kita, artinya pencernaan kita. 12 bulan kita 11 bulan kita makannya mungkin banyak dan juga tidak teratur, dengan berpuasa kita jadi lebih teratur. Betul. Kedua dari sisi psikis kita jadi lebih tenang, lebih sabar mungkin ya, lebih juga berhati-hati berucap, itu juga akan banyak pengaruhnya juga terhadap kesehatan. Berikut juga aktivitas, yang selama ini kita melakukan aktivitas mungkin pada malam hari banyak yang lembur, tapi dengan berpuasa ini aktivitas yang kurang tidur tengah malam atau juga aktivitas-aktivitas yang lain itu bisa kita hindari. Dan anehnya perokok bisa berhenti ya di bulan puasa. Oh iya, itu kan, padahal ya berpuasa susah berhenti ya Pak ya. Susah berhenti. Walaupun ada kejadian nih, cerita-cerita yang lucu ya, perokok tuh sambil puasa saking perokoknya ya makan, ya kopi, ya rokok kan sambil itu. Tetapi biasanya para perokok itu nggak bisa lepas dengan rokok, tetapi dengan puasa mereka ternyata bisa. Sebenarnya kalau kita asumsikan rokok juga untuk memberhentikan mereka yang perokok dengan puasa ini. Oh iya betul. Iya betul, itu ya untuk kesehatan juga kan. Iya kan, karena juga kalau merokok kan membatalkan puasa. Iya, membatalkan puasa. Jadi rokok juga bisa berpengaruh tuh untuk efek di puasa ini. Sedangkan rokok memang memberikan banyak dampak negatif. Ya negatif buat tubuh, buat sekitar juga ini. Iya, khusus yang perokok ya. Pasif ya Pak pasif, itu lebih bahaya lagi itu. Iya. Baik, nah artinya kalau untuk sesuatu yang mungkin selama ini kita pikir tidak bisa, ketika berpuasa tuh sebenarnya bisa. Ya, betul. Ada dorongan untuk memperbaiki pola makan, pola tubuh tadi ya Pak ya. Betul. Sebenarnya tuh bisa ya Pak ya kita lakukan. Betul. Bisa. Sebenarnya bisa kalau misalnya kita mau lah. Ya, yang penting sekarang kan kalau kita berpuasa tuh pasang niat dulu ya. Betul. Makanya doa niat di awal Ramadan juga
niat kita pada waktu bersahur di pagi hari juga dengan niat kita untuk berbuka puasa dengan baik itu juga akan banyak efeknya. Iya, memang semuanya harus bergantung pada niat. Tapi niat kalau kita untuk melihat puasa nih puasa, Pak, para lansia, betul. Itu apakah memang dianjurkan juga untuk berpuasa Pak? Nah, itu mungkin apa kita bahas sekarang atau saya lihat waktunya kita sudah? Jeda terlebih dahulu ya, betul. sahabat TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di obrolan kesehatan. Ya. Sahabat TV, Anda masih bersama kami tentunya masih di obrolan kesehatan. Kita balik nih ke Pak Jun, bahwasannya tadi untuk lansia Pak, menyambung obrolan terputus tadi, bahwasannya apakah lansia ini juga dianjurkan berpuasa Pak? Ya, baik. Tentunya ada syarat dan ketentuan ya Mbak Dila ya. Jadi lansia untuk berpuasa itu tidak dilarang, tetapi ada syarat dan ketentuan. Jadi karena memang lansia ini adalah mereka-mereka yang secara fisik mereka sudah lemah. Pastikan betul Mbak Dila untuk mereka-mereka lansia ini untuk pertama menyiapkan fisik dulu ya, dan mentalnya. Pastikan posisi mereka tidak sakit-sakitan. Biasanya kan lansia ini biasa dengan batuk, ya pilek, posisi lemas, pucat. Nah itu kalau mereka posisinya secara fisik mereka sehat ya, itu dianjurkan untuk berpuasa. Nah berpuasanya di lansia ini agak berbeda dengan mungkin berpuasa pada kita yang masih muda ya, masih belum lansia artinya. Pertama yang perlu itu adalah terkait dengan bersahurnya dulu ini. Sahur. Ya, dari mulai sahurnya upayakan para lansia ini untuk cukup banyak mengandung makanan-makanan yang menunya seimbang. Apa itu menunya seimbang? Contohnya ada unsur karbohidratnya. Karbohidrat paling tidak ya 50% dalam makanan itu mengandung karbohidrat. Berikut juga ada unsur protein. Artinya protein itu ada di daging, di telur, di lauk pauk ya, tempe itu bisa juga ada unsur protein. Yang kedua ada unsur makanan yang mengandung vitamin C atau buah-buahan. Jadi makan makanan yang mengandung serat. Nah, pastikan memang para lansia ini mereka tercukupi dulu energinya untuk bisa menjalankan aktivitas puasa selama lebih kurang 12 jaman tadi. Nah, yang kedua juga, para lansia juga harus melakukan aktivitas fisik juga. Contohnya apa? Berolahraga yang ringan. Berolahraga yang ringan bisa jadi dengan jalan kaki. Nah, soal olahraga ini, pertanyaannya kan olahraga yang paling tepat itu apakah di pagi hari, yang biasa kita lihat kalau bapak-bapak habis subuh itu jalan ya, atau di sore hari. Nah, ini disesuaikan saja. Sebenarnya kalau pagi hari jangan terlalu memporsir tenaga, karena kita kan masih butuh energi lagi selama beberapa jam. Tetapi kalau olahraga mendekati berpuasa, misal 1 jam atau setengah jam lah paling dekat dengan berbuka, itu akan lebih bagus untuk para lansia. Karena nanti mereka habis berolahraga kan bisa mengkonsumsi air dengan cukup ya, sehingga kandungan energi dalam tubuh yang perlu dihindari para lansia itu adalah dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan di dalam tubuh. Nah ini yang menjadi persoalan karena faktor umur itu yang berpengaruh terhadap fisik dalam. Jadi poinnya adalah pastikan fisik dan jiwanya itu siap untuk berpuasa. Dan gitu, juga tadi mungkin menunya Pak. Ya menunya juga jangan terlalu banyak yang seimbang ya. Yang ngandung makanan-makanan yang seperti tadi pedas ya atau gula. Karena mereka-mereka yang lansia ini secara proses metabolisme tidak sebaik mereka-mereka yang masih muda. Jadi kan butuh proses. Lebih lambat Pak prosesnya Pak? Nah ini karena memang organ tubuh ya, karena faktor umur, faktor fisik itu akan berpengaruh juga. Tidak sebaik. Saya nggak bisa mengatakan kalau para lansia itu metabolisme tidak baik, tetapi agak lebih berbeda. Contohnya apa? Dulu kalau masih muda nggak pernah sembelit ya, sanak BTV ya. Setelah lansia rata-rata susah semua buang air besar. Nah, itu kan artinya proses metabolisme tidak sebaik di masa remaja, masih muda begitu Mbak Dila. Tapi ini ada suatu hal menarik juga Pak, dehidrasi. Iya, betul. Ini untuk menghindari dehidrasi pada saat berpuasa itu apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, baik sanak BTV Mbak Dila. Dehidrasi itu kan definisinya itu adalah kekurangan cairan dalam tubuh ya, yang berakibat biasanya tanda-tanda orang dehidrasi itu pucat, lemah, lemes ya, dan ada yang berujung kadang-kadang pingsan ya, karena memang kekurangan cairan tubuh. Nah tips yang perlu dilakukan untuk mereka-mereka yang lansia maupun yang bukan adalah mengkonsumsi air minum yang cukup ya. Artinya pada saat berbuka
atau juga pada saat bersahur. Nah, tetapi jangan ditumpuk pada saat berbuka semua. Kalau bahasa orang Bengkulu itu apa tuh ya? Gending ya. Kembung ya, perutnya kembung. Atau saat sahur minumnya banyak-banyak. Nah, prosesnya ini bertahap. Jadi bisa jadi, karena biasanya kalau mereka-mereka yang lansia itu, atau mungkin juga ibu hamil ya, mereka kan bangun tengah malam, siapkan air yang ada di dekat tempat tidur. Jadi supaya itu salah satu bentuk memenuhi energi cairan. Jadi tubuh kita ini kan butuh hampir 5 liter ya. Nah, bagaimana caranya itu? Mungkin cara yang paling bagus itu ya dibuat tempat air yang sudah mengandung sekitar 3-5 liter. Nah, habiskan semenjak kita berbuka sampai kita bersahur. Itu saja. Jadi takarannya jadi lebih baik. Jadi sehingga terhindar dari dehidrasi begitu. Ya, baik. Artinya memang untuk menghindari dehidrasi itu bukan dengan minum langsung banyak gitu ya, Pak? Bukan, ya, bukan. Ya. Tapi juga, bertahap ya. Bisa kembung gending lah. Iya, gending ya, berproses, betul. Ya, baik. Artinya mungkin selama kita proses dari berbuka sampai dengan bersahur itu bisa banyak minum gitu ya, ya, Pak. Betul. Mungkin tidak volumenya yang banyak, tapi sering ya, betul, gitu betul, Mbak Dila. Dia sering minum gitu. Sering minum ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk berpuasa sendiri nih, Pak, apakah memang pada saat kita berpuasa itu olahraga tuh mempengaruhi kita nggak, Pak? Misalkan kita olahraga nih, Pak, kita capek. Ya, nah, itu seperti apa untuk kita menghindari rasa capek yang berlebihan, Pak? Ya, baik. Mbak Dila, terima kasih Sana BTV. Jadi ini terkait dengan aktivitas fisik ya. Kalau di program kesehatan namanya germas ini. Ya, betul. Jadi perlu juga berolahraga. Jadi kita sudah bersahur, sudah berbuka, dan juga mengkonsumsi makanan. Tentunya makanan itu kalau tidak kita lakukan aktivitas fisik itu tidak akan bermanfaat ya. Justru nanti akan menumpuk ya lemak dan gizi. Nah, makanya olahraga ini dibutuhkan. Nah, biasanya kalau olahraga kita sebelum berpuasa itu mungkin 30 menit lamanya. Mungkin kalau selama berpuasa ini bisa kita kurangi waktunya 20 menit. Dan juga saat olahraganya kita ubah dari tadi mungkin siang atau pagi, kita ubah menjelang sore hari. Nah, terkait dengan aktivitas fisik ini saat mereka berpuasa itu memang menjadi salah satu hal yang baik untuk kesehatan mereka yang sedang berpuasa. Karena kenapa? Dengan aktivitas fisik ini ya tubuh kita juga akan sehat ya, begitu Mbak Dila. Iya, baik. Artinya memang harus tetap olahraga ya. Ya, olahraga tetap ya. Lebih sebentar aja nggak apa-apa, ya, nanti betul. masih olahraga. Olahraga. Dan mungkin jangan olahraga panas-panas ya. Nah, iya betul. Jangan olahraga panas-panas atau yang berat-berat, itu yang penting. Angkat beban gitu ya. Angkat beban. Ya, olahraganya yang ringan-ringan saja, jalan kaki ya. Atau juga mungkin ya senam-senam sedikit di rumah. Itu jadi jangan terlalu banyak terkuras energinya gitu. Iya, betul. Karena panjang dong. Panjang ya, betul. Ya. Mungkin terakhir Pak, sebelum harapan tips memilih makanan sehat untuk sahur dan berbuka. Ya, baik. Anak BTV, tips terakhir kita supaya berpuasa kita jadi lebih baik, kita juga bisa mendapatkan pahala dari berpuasa. Sebenarnya di agama sudah diatur ya, bagaimana berpuasa yang baik dan juga manfaatnya untuk kesehatan. Nah, tips pertama, pilihlah makanan-makanan yang pertama rendah kadar gula, kedua rendah kadar garam, yang ketiga rendah kadar lemaknya. Nah, jadi makanlah makanan yang menu seimbang. Apa itu menu seimbang? Pertama harus ada unsur karbohidrat, kedua harus ada unsur proteinnya, kedua harus ada unsur buah-buahannya, makanan-makanan yang mengandung serat. Yang ketiga cukup cairan ya, atau minum yang kita bisa konsumsi selama berpuasa. Dan yang terakhir itu tadi, lakukan aktivitas fisik dengan teratur dan lakukan sesuai dengan kemampuan fisik, jangan dipaksa. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, Pak. terima kasih Mbak Dila. Kita ngobrol-ngobrol kembali. Ya, baik. Sama BTV jangan dilupakan tadi untuk tips-tipsnya selama bulan puasa. Mungkin Bapak ya tadi ada mungkin kita menghindari makanan-makanan yang banyak gula, garam ya. Dan juga mungkin tadi untuk memperbanyak makanan yang banyak mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, kemudian juga mungkin banyak asupan tubuh ini airnya ya Bapak ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Mbak Dila. BTV dengan demikian berakhir kebersamaan kita di obrolan kesehatan edisi hari ini tentunya. Saya Aldila Vidya beserta dengan segenap keluarga yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.